We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup
sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. ربك Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. يوم هو في شأن Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan.
Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, 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 we'll find our way. Insyaallah, insyaallah, we'll find our way. Insyaallah, 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 we'll find our way.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya agak terlambat, sempat disconnect tiba-tiba. Apakah kita bisa lanjutkan acaranya, Pak Irwan? Ya, baik, silakan Mbak Rahmi. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada Dekan FITB, Dr. Irwan Milano. Yang terhormat kepada Ketua Senat FITB, Profesor Dr. Edi Aryono Subroto. Dan yang terhormat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Faril selaku pemberi tausiah hari ini. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu semua yang hadir pada hari ini. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga dapat dipertemukan meskipun secara virtual dalam acara rutinan keluarga FITB dalam rangka Halal Bihalal Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian tahun 1442 Hijriah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai umat manusia sudah selayaknya kita memiliki hilaf dan rasa salah. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya, Rahmi, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pak Teddy, kemudian sambutan dari Pak Dekan FITB, dilanjutkan sambutan dari Ketua Senat FITB, dan selanjutnya adalah ada acara utama yaitu tausiah oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Faril, yang dilanjutkan sesi tanya jawab dan door prize dengan voucher 100.000, dan selanjutnya ditutup dengan doa dan foto bersama. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Teddy. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu baina akhawaykum
واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim. Sadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Pak Teddy untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Semoga bagi yang membacakan dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Irwan Melano selaku Dekan dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu keluarga besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Pertama-tama saya ingin menyapa Pak Prof. Edi, Ketua Senat Fakultas FITB. Terima kasih Pak Prof. Bersedia untuk hadir dan nanti juga membuka acara juga. Kemudian yang saya hormati juga Pak Kiai, Pak Prof. Miftah Farid. Alhamdulillah sehat nih Pak Prof, Pak Kiai ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan masih ingat dulu Pak Kiai waktu tahun 2002. Pak, tahun 2002 itu saya masih berprofesi jadi supir dulu. Saya pernah ngantar-ngantar Pak Prof, Pak Kiai waktu memberikan pengajian di kota saya di Nagoya di Jepang waktu itu. Jadi saya kebagian ngantar sana ngantar sini gitu ya. Waktu itu anak saya masih kecil sekali gitu. Waduh. Di mobil gak mau diem, kasihan Pak Miftah Farid digodain terus waktu itu. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Ini sudah 77 mungkin ya, insya Allah bisa diberikan kesehatan. Kepada para dosen FITB, para tendik, para purna bakti yang juga hadir di sini, para senior yang saya hormati. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, karunia dan terutama nikmat sehat, sesuatu yang sangat penting di kondisi pandemik ini. Salawat dan salam, mari kita panjatkan kepada junjungan kita, Rasulullah kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Karena masih dalam suasana Syawal, ini hari ke-16 ya, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf apabila sebagai pribadi dan juga sebagai pengelola fakultas kami melakukan kesalahan. Ini kesempatan yang baik ini kami untuk meminta maaf dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu keluarga besar FITB, pasti Bapak Ibu paham bahwa saat ini ITB sedang dalam proses transformasi karena kebutuhan internal dan juga tekanan dari eksternal. Jadi kami sedang giat-giatnya ini Pak Miftah untuk melakukan banyak perubahan, tetapi kemudian kita berhadapan dengan pandemik. Jadi satu sisi kemudian kita ingin melakukan banyak hal, tapi kemudian kondisi pandemik membuat kita berada dalam keterbatasan. Mungkin pilihannya apakah kita menerima ini, ataupun ada juga yang menjadi galau, ataupun menjadi marah. Tapi saya ingat ada satu nasihat yang saya dapatkan dari ceramahnya Pak Kiai Miftah Farid, yang mengatakan saatnya sekarang kita berfokus pada membangun munzalan mubarokan. Waktu itu Pak Miftah mengatakan demikian ya. Saatnya menjadikan tempat kita tinggal, tempat kita bekerja sebagai rumah yang barokah. Jadi justru mungkin kondisi pandemik ini saatnya kita untuk melihat kondisi internal kita sendiri, memperbaiki fondasi kita, dan salah satu fondasi kita adalah membangun kebersamaan seperti ini. Jadi dengan halal bihalal ini mudah-mudahan kita berhasil membangun fondasi yang penting untuk kemudian insya Allah apabila kemudian pandemik ini dicabut, kita bisa berlari dengan cukup kuat karena dasar kita sudah tangguh, yaitu fondasi yang dibangun berdasarkan keinginan kita bersama untuk membangun sebuah rumah yang barokah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya Pak Kiai Miftah Farid dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Pak Dekan. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Edi Aryono Subroto, selaku Ketua Senat dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dekan dan para wakil dekan, para kaprodi, para dosen dan yang purna bakti, para tenaga kependidikan dan yang purna bakti, dan para mahasiswa yang hadir dalam acara ini. Serta tentunya khususnya kepada guru saya, Prof. Miftah Farid. Kalau tadi Pak Dekan adalah supir, saya adalah mahasiswa Anda di tahun 73. Jadi itu 8 tahun yang lalu. Sebetulnya saya bukan muridnya Pak Miftah. Dosen saya begitu, tapi waktu itu kan kuliahnya bareng ya, semuanya hari Sabtu pagi. Waktu itu masih Sabtu, masih ngantor, masih masuk. Nah, saya biasanya masuk, isi tanda tangan di kelas saya, keluar, pura-pura ke belakang, masuk ke kelasnya Pak Miftah. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan ini tidak dianggap kecurangan, tapi dianggap sebagai ibadah untuk mencari mana yang lebih baik, begitu Pak. Baik, itu tadi buka rahasia. Pertama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas ridhonya kita dapat bertemu walau hanya secara daring. Kalau kita lihat, ini adalah daring yang kedua. Silaturahmi Aidil Fitri kita, artinya kita sudah lebih dari 1 tahun berdaring ria ini, jadi mau tidak mau ya kita sudah mulai biasa ya dengan mendaring ini. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, sosok panutan sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad SAW, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hari ini Jumat, tanggal 16 Syawal 1442 Hijriah, dan karena masih di bulan Syawal, maka atas nama segenap anggota Senat Fakultas di FITB ini, saya mengucapkan selamat Aidil Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kepada segenap sivitas akademika FITB, dosen, tendik, dan mahasiswa. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, melainkan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dekanat FITB yang menyempatkan untuk mengadakan acara silaturahmi ini yang benar-benar sangat terasa sebagai penyambung hubungan kita. Sebagai penghilang rasa kangen berkumpul di kampus, biasanya kita bersosialisasi, saling meledek satu yang lain, walaupun itu acaranya adalah rapat resmi. Kini masuk kampus merupakan sesuatu hal yang mahal, karena tidak mudah. Semoga kita dapat memaknai bahwa hal tersebut adalah demi kebaikan kita semua, bukan karena kita dilarang masuk kampus. Mari kita selalu berdoa semoga cobaan berat bagi penduduk bumi akan segera diangkat oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita akan dapat hidup normal, walau normalnya adalah kenormalan baru. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan saya. Semoga kita selalu diberinya kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi situasi sekarang ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Pak Edi. Kita lanjutkan pada acara selanjutnya. Jadi pada masa pandemi ini kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi membawa banyak perubahan pada kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal sederhana yang seperti berkumpul dan berinteraksi secara tatap muka itu sekarang sudah tidak bisa dengan mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung membuat komunikasi kita terbatas. Meski begitu, dengan peran teknologi, alhamdulillah kita masih dapat menjaga tali silaturahmi secara daring seperti saat ini. Dan pada acara halal bihalal hari ini, kita akan langsung menuju agenda utama, yaitu mendengarkan ceramah dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Sekilas dari Bapak Kiai Miftah Farid, beliau adalah dosen luar biasa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan guru besar di Universitas Islam Bandung. Beberapa amanah jabatan yang Pak Kiai Miftah emban saat ini dari sekian banyak, diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat, Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung, Pembina YPM Salman ITB, dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas lainnya, yaitu sebagai narasumber di berbagai televisi dan radio, penulis tetap di majalah Media Dakwah dan Tabloid Hikmah,
penulis di Harian Umum, Pikiran Rakyat dan Republika, dan juga menghasilkan banyak karya tulis. Pada hari ini, Bapak Kiai Miftah Farid akan berbagi dalam topik halal bihalal sebagai wujud indahnya kebersamaan dalam keberagaman dalam situasi COVID-19 untuk menggapai in harmonia progressio. Kepada Bapak Kiai Haji Miftah Farid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Dekan, Bapak Ketua Senat, dan Bapak-Bapak para dosen, keluarga besar Fakultas Ilmu Kebumian yang saya hormati, saya banggakan. Saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk dapat bersilaturahim setelah cukup lama pensiun dari ITB, dapat bersilaturahim kembali walaupun melalui sosial media sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Senat, mudah-mudahan silaturahim jarak jauh ini pun akan mengurangi keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang gemar bersilaturahim. Kita bersyukur karena kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan dengan rangkaian ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, bahkan kita telah merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Harapan kita tentu saja saum dan ibadah-ibadah lainnya itu berhasil melahirkan sesuatu sebagaimana yang diajarkan oleh Quran. Sama-sama kita maklum bahwa setiap ibadah di dalam Islam tidak hanya merupakan bentuk komunikasi kita dengan Yang Maha Kuasa, ibadah, ritual, tetapi juga di dalamnya ada satu semacam pelatihan untuk menjadi manusia yang lebih baik begitu. Nah, kita perhatikan ayat tentang sholat, Quran menyebutkan sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu harus bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Jadi kalau kita sudah rajin salat, kemudian masih juga kita banyak musuh, banyak lawan, nah perlu kita introspeksi ini salatnya kualitas macam apa ini. Atau barangkali kita melihat ada orang yang nggak salat, tapi orangnya baik, damai, rukun. Nah kita bisa membayangkan kalau dia salat, akan tambah baik lagi begitu. Itu salat. Lantas zakat. Zakat itu disebutkan Quran, tutohiruhum tuzakihim biha. Dengan zakat itu, pertama membersihkan harta. Karena harta yang ada pada seseorang itu anugerah dari Allah, amanat titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan, ujian dari Allah harus lulus tambah soleh, tambah baik dengan harta, dan juga sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan zakat itu membersihkan hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada mereka yang punya kekayaan. Ada titipannya yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Ada yang setiap panen, dan ada juga yang 1 tahun 1 kali. Yang kedua, zakat itu juga harus bisa membersihkan hati. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit tamak, rakus, kikir, salah punya pendirian bahwa seolah-olah harta itu identik dengan kemuliaan, harta identik dengan kebahagiaan, harta itu identik dengan sesuatu kesehatan bahkan. Oh ternyata tidak. Nah ini harus dilatih. Ada sewaktu-waktu tertentu mengeluarkan harta yang merasa milik kita, tapi itu berfungsi membersihkan hati. Nah, saya ingin menambah ini mengenai ayat-ayat yang turun di Mekah. Bapak dan Ibu bisa kita lihat, selain kandungan isinya itu meluruskan akidah, yaitu supaya bertauhid menyembahnya kepada Allah, tapi ada yaitu penjelasan tentang posisi dan kedudukan harta. Jadi tergambar peta dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah itu selain kemusyrikan, penyembahan kepada selain Allah, juga adalah pandangan pemikiran yang salah tentang harta. Sebut saja materialisme.
Jadi banyak orang-orang menjadi sombong karena harta, banyak orang merasa mulia karena harta, merasa benar terus karena harta, kekayaan. Lihat saja itu, seorang darah biru, kaya, kemudian mengekspresikan kesombongannya itu dengan caci maki Nabi di muka umum, namanya Abu Lahab. Allah memberikan pernyataan dalam surat Al-Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Harta tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan seseorang. Nah, saya yakin ayat ini bukan hanya untuk Abu Lahab, tapi juga untuk umat Rasul, untuk kita juga ingat. Harta tidak identik dengan kemuliaan. Oleh karena itu, jangan habis-habisan lakukan segala macam untuk harta. Harta tidak bisa memberikan jaminan juga kebahagiaan. Banyak yang harta tambah, masalah tambah, persoalan tambah, tidur jadi sulit, dan lain-lain. Baik. Nah, zakat itu antara lain membersihkan sifat-sifat yang seperti itu. Kita lihat saum. Al-Baqarah 183 yang bulan lalu kita sering dengar, dibaca. Di ujung ayat perintah tentang saum itu adalah dengan diwajibkan saum kepadamu, sebagaimana saum itu pernah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar kalian menjadi takwa. Jadi target dari ibadah saum itu menurut ayat ini adalah takwa. Saum yang berhasil adalah saum yang membuahkan takwa. Jadi kalau kita membuat klasifikasi sederhana, ada orang yang saum, mungkin saumnya tidak sah. Karena dia punya keyakinan kalau merokok itu tidak batal karena bukan dimakan, cuma diisap saja katanya. Tentu tidak sah ini. Ada yang sah saumnya tapi tidak dapat pahala karena saumnya untuk mendapatkan pujian, penghargaan dari manusia, ya, pencitraan lah begitu. Kemudian yang ketiga, ada yang saum sah secara agama, fikih, kemudian juga dapat pahala karena ikhlas. Tapi tidak melahirkan perubahan, cuma saja mungkin dapat pahala. Saum yang baik itu adalah selain sah, dapat pahala, juga melahirkan perubahan. Jadi bulan Syawal ini harus lebih baik begitu. Oleh karena itulah, saya ingin mengajak pada diri saya dan kepada kita semua, mari kebiasaan-kebiasaan ibadah di dalam saum itu kita lanjutkan. Kita lanjutkan, terus mengawal diri kita, mengawal, membina diri kita supaya mencapai tingkat ketakwaan itu. Apa? Saum. Kita selesai saum wajib bulan Ramadan. Masih ada saum sunat bagi yang kuat, silakan. Mau pilih Senin Kamis, mau pilih 13, 14, 15, atau memilih saum Daud. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak. Kata Nabi, sama ini dengan saum tiap hari katanya. Itu saum Nabi Daud, saum Nabi Sulaiman. Kemudian, apalagi selama bulan Ramadan kita memelihara sholat taraweh. Kita lanjutkan dengan qiyamul lail dalam bentuk tahajud. Ini dahsyat, mohon maaf ini. Dahsyat tahajud ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami ketidaktentraman karena intimidasi, provokasi, penghinaan, pelecehan, sampai difitnah, dianggap dikirim dukun segala macam, Nabi mendapatkan tekanan batin. Allah segera menurunkan sebuah resep spiritual. Resep spiritualnya itu adalah terdapat pada surat Al-Muzammil. Perintah pertama salat adalah perintah salat malam. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Dilihat dari asbabun nuzulnya terkesan ada pesan moral, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang sedang dilecehkan, dihina, segala macam. Itu adalah pertama adalah jangan marah. Marah tidak pernah menjadi solusi. Jangan dendam, orang dendam nggak pernah nyaman. Pikirannya terubus saja, tidak tentram, tidak tenang karena ingin mencelakakan orang. Dan yang ketiga, jangan putus asa. Harus bagaimana? Serahkan kepada Allah. Allah menyatakan, bangun sholat malam. Qumil laila, separuh malam, atau sepertiga malam, atau kurang dari separuh malam, atau lebih dari separuh malam, lantas warattilil Qur'ana tartila. Terus baca Al-Qur'anul Karim. Kata sahabat Ibnu Abbas, seorang mufassir di zaman sahabat, setelah turun ayat ini, Rasul terus memelihara salat malam 23 tahun. Hampir tiada malam tanpa salat malamnya. Jangan sampai kita 23 tahun hampir tidak pernah salat malam. Jadi 23 tahun Rasulullah. Sehingga para sahabat melakukan
istri-istri beliau melakukan. Setelah beliau berada di Madinah dan setelah ada ketentuan hasil Isra Mi'raj salat 5 waktu, Allah memantapkan dan sebut saja mungkin semacam meluruskan begitu pandangan yang kemungkinan salah, yaitu seolah-olah wajib. Nah, itu Al-Isra 79, 78 tentang salat 5 waktu. Aqimis shalah liduluki syamsi. Lakukan salat di ujung siang dan seterusnya. Dan ayat 79, fatahajjad, lakukan salat tahajud, salat malam. Nafilatan, tidak wajib. Tidak wajib, tapi sunnah nafilatan. Tapi Allah menjanjikan, kalau kamu lakukan salat malam, Allah akan memberikan maqam mahmuda, maqam yang terpuji di dunia dan di akhirat. Maka ayat berikutnya adalah waqul, ucapkan olehmu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Tuhan, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik. Keluarkan aku dari posisi yang lain dengan cara yang baik. Dan berilah aku sultan, kekuasaan, penguasa yang betul-betul menolong aku. Al-Isra 80. Nah, kalau tadi Al-Muzammil itu janji Allah, qumil laila, lakukan salat malam, baca Al-Quran, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Aku akan berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, harisma bukan karena posisi kedudukan, harisma bukan kekayaan, tapi harisma yang Allah berikan kepada mereka yang memelihara salat malam dan membiasakan akab dengan Al-Quran. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu watawwa wa mukila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman. Barangkali ini mudah-mudahan menjadi amalan kita semua. Tiada malam tanpa salat malam, tapi hati-hati jangan cepat tidur sebelum Isya. Nanti salat malam atau sebelum maghrib, salat malam tapi maghrib dan Isya tidak. Jadi qiyamul lail tetap adalah setelah maghrib dan Isya. Nah, salat malam. Sampai Rasulullah SAW memberikan resep kepada satu keluarga yang ada masalah, ada badai dalam rumah tangga, konflik yang berat begitu. Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wayadhkuranillah, berzikir pasrah kepada Allah. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Ini resep spiritual. Silakan baca riwayat orang-orang yang berprestasi, yang melahirkan karya-karya akademik yang monumental. Saya sebut beberapa nama: Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, kemudian ulama-ulama abad ke-19. Saya baca sejarahnya, rata-rata mereka itu memang pengamal salat malam. Luar biasa salat malam. Dan salat malam ini salat yang juga sudah pernah banyak dilakukan oleh para nabi yang terdahulu. Antara lain juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi selain saumu Daud, ada salatul Daud. Salat Nabi Daud, yaitu tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperempat malam. Itu adalah salat Nabi Daud, biasa menjadi amalan dalam dunia spiritualisme Islam, dalam kelompok-kelompok gerakan tarekat itu membiasakan salat malam selain membiasakan bentuk-bentuk zikir. Jadi sekarang ini memang ada kecenderungan Bapak dan Ibu, ada semacam kebangkitan spiritualisme Islam, yaitu orang-orang yang sudah capek dengan segala macam nalar, segala macam pertarungan dan lain-lain. Ya, ada yang macam-macam, tentu ada yang stres, ada. Tapi yang baik adalah kembali memperbanyak zikir, melepaskan segala kebimbangan, kekecewaan, ketidaknyamanan itu serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendawamkan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku, pasrah total. Ada yang membaca ujung surat At-Taubah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu adalah perintah Allah kepada Nabi ketika menghadapi masyarakat Arab, masyarakat Makkah pada waktu itu yang tidak tahu terima kasih, yang tidak ada sopan santun, yang padahal Nabi sudah berusaha sekuat tenaga, seikhlas mungkin segala macam.
Fa in tawallau, tapi tetap saja mereka itu melecehkan kamu, maka Allah menyatakan tadi, jangan marah, jangan putus asa, jangan dendam. Kul, nyatakan hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Nah, ini barangkali suatu saat ketemu ada bapak-bapak kelompok masyarakat yang membiasakan gerakan. Ada satu maunya aliran Qadariyah Naqsabandiyah di Tasik. Dan ini tidak hanya di Tasik, banyak di India banyak. Itu mereka membiasakan zikir yang afdol itu la ilaha illallah. Antara lain itu untuk melupakan berbagai macam ini. Allah. Nah, kalau ditanya kepada saya, apakah itu yang terbaik? Menurut hemat saya, orang Islam yang terbaik itu hidup bersama masyarakat. Mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, membimbing masyarakat. Tapi ada saat-saat tertentu, kita lupakan semuanya itu. Hanya ingat Allah saja yang Maha Kuasa ketika sholat, terutama sholat malam. Nah, ini adalah insya Allah bisa tindak lanjut dari saum Ramadan. Kembali bahwa saum itu adalah la'allakum tattaqun. Apa potret orang yang takwa itu? Yang menjadi target latihan saum itu. Tentu banyak ayat yang menerangkan, tapi kita pilih beberapa ayat ketika Allah menerangkan al-muttaqin, orang yang takwa. Ada ayat sebelumnya menerangkan ini ulaika humul muttaqun. Mereka takwa atau orang takwa, yaitu orang ini. Nah, satu di dalam ayat itu dikatakan adalah awal surat Al-Baqarah al-muttaqin, yaitu mantap iman, alladzina yu'minuna. Yang kedua alladzina yuqimunas shalah, mantap salat yang berkualitas, yang khusyuk, yang ikhlas ya. Kemudian yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu siap berbagi. Jadi kita ini diperintahkan untuk berbagi harta anugerah dari Allah, ujian dari Allah. Itu adalah amanah dari Allah, harus menjadi alat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagi harus bisa berusaha kita mendapatkan kekayaan, tapi jangan semuanya ditinggalkan. Harus ada yang kita bawa, ya, yang di garasi kita tinggalkan, yang di deposito juga kita tinggalkan, yaitu tanah-tanah yang ada di daerah sono itu kita tinggalkan. Tapi harus ada yang dibawa. Ayat lain malah menyebutkan siap memberikan harta ala hubbihi, yang masih dicintai, bukan sisa yang nggak dipakai. Memberikan harta fis-sarra'i wadh-dharra, selalu siap memberikan harta dalam keadaan lapang ataupun sempit. Pada saat dapat proyek atau sepi proyek, pada saat menang tender atau kalah tender. Nah, kalau PNS pada saat awal bulan dan atau pada saat akhir bulan, itu siap berbagi dengan orang lain. Ini takwa, orang takwa. Kemudian selanjutnya ada karakter sifat khusus yang merupakan kunci-kunci keakraban persaudaraan. Dan kalau tidak dilaksanakan, ini menjadi bibit-bibit perpecahan siapapun. Al-kaziminal ghaidha. Orang takwa yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Pengendalian diri dari emosi kemarahan. Ketika kita marah, Nabi memberikan pesan, hati-hati. Ketika kamu marah, yang dominan pada pikiran dan hatimu itu adalah iblis dan setan. Baca ta'udz, kata Nabi. Baca istighfar. Malah beliau menyatakan, ketika kamu marah itu bagaikan api. Api bisa padam dengan air. Berwudu. Bahkan ada anjuran kata, salat syukur wudu. Kalau sedang salat, insya Allah nggak bakalan marah. Karena kalau marah, langsung batal salatnya itu. Nah, ini adalah al-kaziminal ghaidha. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan supaya saya selalu baik dengan orang itu? Biarlah kami berbeda, tapi kami ini baik. Terus apa sabda Rasul? La taghdab, la taghdab. Kira-kira terjemahnya kalau di Bandung, tong gede ambek siah. Tapi Nabi tidak pernah bilang siah-siah itu. La taghdab, jangan marah, itu aja. Begitu ingin marah, cepat istighfar. Jangan marah, kata Nabi. Pada tahun berapa saya melaksanakan ibadah haji. Saya kaget karena di depan pintu Masjidil Haram dan dekat hotel itu ada kalimat itu. La taghdab.
yaitu tadi diterjemahkan oleh orang Bandung tonggarede amak euy. Jadi rupanya kita ini banyak masalah karena banyak marah. Mudah marah itu memang jelek, dan lebih jelek lagi kalau yang mudah marah itu orang yang terdidik. Jadi la taghdab al-afina anin nas. Orang takwa itu adalah pemaaf. Pemaaf. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin tahu contoh teladan yang indah bagaimana tidak dendam, tentu tidak ada contoh yang lebih indah daripada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau berada dalam satu suasana yang sangat bertentangan. Di Mekah luar biasa dihina, tapi setelah di Madinah dimuliakannya juga luar biasa. Ketika datang ke Taif, dilempari oleh batu. Beliau berluka parah, tersuruk kepala ke tanah. Dalam suasana seperti itu, Nabi masih berdoa. Doanya diabadikan kepada kita. Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab kepada mereka. Mereka bukan penjahat. Mereka orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah petunjukmu. Supaya mereka menjadi sahabat-sahabatku. Tahun 11 Hijriah, 1000 orang. Orang-orang Taif menyatakan diri masuk Islam pada bulan Ramadan berkat doa orang yang dizolimi. Jadi ketika dizolimi, doa kita dikabulkan. Doakan supaya orang itu mendapat hidayah. Beliau disiram oleh darah unta. Nggak bakal ada Indonesia kiai yang disiram darah unta, karena memang untanya juga nggak ada. Nabi disiram oleh darah unta. Kemudian beliau bangkit ketika rambut dan badan penuh oleh darah unta, masih berdoa seperti itu. Ya Allah, Tuhan, dia orang yang tidak tahu aku Rasulmu, jangan kau turunkan azab kepadanya. Dia orang yang tidak tahu, berilah dia hidayah petunjuk supaya dia menjadi sahabatku. Dia masuk Islam, kemudian dia menjadi pejuang menegakkan agama. Indah betul hidup ini kalau seperti itu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Pendendam itu tidak nyaman. Orang dendam itu sering gak enak makan. Orang dendam itu gak nyaman tidur. Orang dendam itu kuat bukannya, tapi orang berjiwa besar senyum aja, serahkan aja lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi tentang ini? La takunu imma taquluna in ahsanan nas ahsana wa in zalamu zalamna. Janganlah kalian menjadi pendendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, ya saya berbuat baik dong. Tapi kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat? Nabi menyatakan berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, ya saya serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Nabi berpesan, Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak dendam. Kalau kalian dendam, nggak benar iman kalian. Selanjutnya, al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang takwa itu selalu tepat janji. Mungkin dia sulit berjanji, tapi sekali berjanji, dia penuhi janjinya. Berhindar dari kemungkinan menyalahi janji, karena dia yakin menyalahi janji adalah sepertiga kemunafikan. Bicara banyak dusta, kalau berjanji palsu, dan kemudian dapat amanat khianat, tidak jujur. Nah, mari kita pelihara tentang kebiasaan memenuhi janji. Kita yakin janji, tetapi tetap kita harus beretika, yaitu tidak boleh. Oh demi Allah pasti saya pasti, jangan pasti, tetap insya Allah saya datang. Mudah-mudahan Allah menghendaki. Itu etikanya begitu. Insya Allah saya. Nah, tapi jangan insya Allah Bandung lagi. Insya Allah di sini menolak pelan-pelan mampir. Insya Allah lari jauh malah dia. Jadi orang disuruh mau. Nanti ditanya, insya Allah, jangan insya Allah, ini betulan. Jadi rupanya insya Allah ini nggak pernah betulan. Ini insya Allah Islam, insya Allah. Andai kata Allah menghendaki. Selanjutnya, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Sabar, tangguh ketika kekurangan, kesulitan rezeki. Sabar, tangguh ketika menghadapi
kesulitan, tidak putus asa, tidak tergesa-gesa, kemudian tidak marah-marah, tidak banyak keluhan, berusaha maksimal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan membaca wirid-wirid tertentu yang diwariskan, diajarkan oleh para ulama soleh untuk bagaimana supaya kita ini bisa tangguh, bisa sabar. Sabar itu sangat penting dan sangat lebih penting lagi untuk dosen dan untuk para pemimpin, sabar itu. Jadi selanjutnya adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa itu kalau terlanjur berbuat dosa dan salah. Jadi tidak ada mungkin manusia tidak berdosa. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah berdosa, dia sedang berdosa itu. Karena bohong ya, pastilah ada dosa. Orang yang berdosa, orang yang baik itu kalau berdosa, terlanjur berdosa, ia sadar dan dia sportif. Mengaku saya salah, saya hilaf ya Allah, saya hilaf, saya lupa, saya bodoh, saya lupa ini. Mengaku salah itu tidak mengurangi kemuliaan, malah justru sebaliknya. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan bangga dengan dosa, jangan merasa bangga dengan dengan berdosa, jangan pamer berdosa, jangan mendemonstrasikan dosa. Harus ada rasa al-haya, malu katanya, sebahagian daripada iman. Nah, ini kalau kita menggunakan ukuran-ukuran ini adalah bisa mengukur diri kita sampai seberapa jauh ini kualitas ketakwaan kita. Ayat yang tadi dibaca oleh Qori sangat tepat berkaitan dengan silaturahim. Di sana saya ingin, tadi ada ayat yang tidak terbaca sebelumnya, ayat 8, yaitu ada 8 di sana. 1, membudayakan tabayyun. Kalau kamu mendengar berita dari fasik yang tidak jelas dari siapa orangnya bagaimana, maka hendaklah tabayyun. Jangan sampai kamu membenci orang lain karena salah informasi. Jengkel kepada seseorang karena salah informasi, atau ngambek kepada seseorang karena salah informasi. Dunia sekarang ini adalah dunia yang memerlukan tabayyun bagi kita. Revolusi sosial media yang kita hadapi sekarang ini perlu dikawal dengan semangat akhlak tabayyun, mengecek lagi, mengecek kembali. Nabi menyatakan kafa bin nafsi kizban ayyuhadditsa bikulli ma sami. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta besar apabila dia selalu mengatakan, apalagi menyebarluaskan apa yang dia dengar, apa yang dia baca, sebelum mengecek kebenarannya. Mari ini kita pegang teguh, jangan membenci teman ternyata karena hanya informasi di sosial media yang tidak jelas sumber informasinya. Jangan sampai kita jengkel kepada teman ternyata hanya karena berita informasi yang belum ditabayyunkan, tabayyun. Yang berikutnya adalah tadi islah, meluruskan, mendamaikan, mengakrabkan, semuanya ini merupakan bagian penting dari silaturahim. Faslihu, damaikan, rukunkan. Nabi SAW menyampaikan, ya al-Islam ghariban, wasayaku ghariban. Datang Islam itu asing. Pada satu saat nanti akan datang ajaran Islam itu seolah asing lagi. Tapi bahagialah orang-orang yang asing, kata Nabi. Nah, lantas para sahabat, ya Rasulullah, siapakah al-ghuraba, orang asing itu? Alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Yang asing dan aneh itu adalah orang-orang yang tekun melakukan, mendamaikan, merukunkan. Dianggap tidak punya pendirian, dianggap tidak punya kemauan, dianggap tidak punya keberanian. Bahagialah orang-orang yang asing-asing itu, yang secara tekun meluruskan, mendamaikan, mengakrabkan. Nah, pada satu saat kata Nabi, orang-orang yang semacam itu dianggap orang asing, orang aneh, orang yang tidak ada kemauan, tidak ada keberanian atau tidak ada kemauan. Bahagialah orang-orang yang melakukan islah. Selanjutnya ada pantangan-pantangan tadi, taskhiriyah, memperolok-olokkan. Walaupun kepada orang yang kita anggap sebut saja beda paham atau bertentangan paham kita tidak boleh memperolok-olokkan. Siapa tahu orang yang diperolok-olokkan itu lebih berkualitas daripada mereka yang memperolok-olokkan. Yang menarik ayat ini biasanya tidak dilengkapi begitu. Walanisaun, dan kaum wanita dihususkan ini. Dan kaum wanita jangan sampai memperolok-olokkan wanita lain.
Siapa tahu wanita yang diperolok-olokkan itu lebih mulia, lebih terhormat, lebih berkualitas daripada wanita yang memperolok-olokkan. Taskhiriyah. Wala talmizu anfusakum. Penghinaan, statement-statement yang menghina. Jangan melakukan penghinaan kepada orang lain. Penghinaan melahirkan ketersinggungan, ketersinggungan melahirkan kemarahan, dan kemarahan adalah potensi pertengkaran. Pertengkaran adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanabazu bil alqab. Jangan memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang menyakitkan. Panggillah orang lain itu walaupun beda pendapat dengan kita dengan panggilan yang menyenangkan, tentu tanpa kebohongan. Bahkan dalam rumah tangga Nabi memberikan contoh. Kalau ada seorang sahabat Nabi dekat yang beken bapaknya, maka disebut dia Ibnu Anu Ibnu Fulan. Kalau anaknya yang agak beken, yang agak baik disebut Abu ini supaya terbawa naik. Nah, itu tradisi yang sampai sekarang masih ada Abu ini, ada Ibnu ini. Kemudian kepada istri, kepada Siti Aisyah, beliau memanggilnya, Ya Humairah. Humairah itu si cantik. Kalau ahmar itu merah. Kalau merah-merahnya sedikit, Humair gitu dalam bahasa Arab. Kalau pakai tak marbutoh itu jadi wanita cantik, jadi Humairah begitu. Nah, jadi kayak kalau di Jawa Barat ada layinun, lemah lembut. Tapi kalau lemah lembutnya sedikit luyen. Tapi kedengaran oleh orang Garut jadi ulen begitu. Itu ulen lemah lembut sedikit. Jadi bapak-bapak dan ibu, ini adalah penghinaan. Jangan memanggil orang lain dengan gelar yang menyakitkan. Hentikanlah itu statement-statement yang masuk di sosial media segala macam, yang ingin puas begitu memanggil orang lain yang tadi memperbanyak dosa aja. Lebih baik hentikan, panggil yang biasa-biasa aja lah. Kemudian selanjutnya tanabazu bil alqab, kemudian suudzon, negative thinking. Lebih baik berbaik sangka aja. Buruk sangka itu derita lah, tidak nyaman. Lebih baik salah berbaik sangka, tidak dosa. Ya, tidak dosa. Tapi kalau bersalah berburuk sangka, ya dosa, ya juga dosa buruk sangka dan dosa karena salah. Kata teman saya, kalau berbaik sangka harus cerdas katanya. Jadi kalau parkir motor pinggir jalan, kuncinya digantungkan, diberitahu, bung, itu ambil kunci, nanti ada yang curi. Jangan buruk sangka gitu. Ini kurang cerdas, sebab nanti banyak pencuri. Kecuali di Mekah nggak pernah hilang motor, karena nggak ada motornya juga. Tajassus, jangan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Quran, jangan sibuk cari kesalahan orang lain. Nah, kecuali bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang profesinya mendapat tugas dari pemerintah untuk mencari kesalahan-kesalahan orang itu. Tapi kalau dosen bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Suudzon, buruk sangka, tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Ini yang paling sulit. Riba, ya, menggunjing orang lain, menceritakan aib orang lain, membuka aib orang lain. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada orang yang gibah, apa kamu sampai hati memakan daging dari bangkai temanmu sendiri. Jadi rupanya orang yang suka gibah itu dianggapnya sebagai sadis itu, memakan daging dari bangkai teman sendiri. Seorang ibu bertanya, Pak Miftah, ini gimana ya berhindar dari ghibah itu? Kita sulit kalau ketemu sama ibu-ibu, kita mau gunjingin. Saya katakan sederhana aja. Apa? Ghibah itu menggunjing itu baru berlangsung kalau berjamaah. Kalau sendiri nggak bisa. Jadi kalau ada yang ghibah, mohon maaf ya, saya ada keperluan, nggak akan jadi itu ghibahnya. Kalau terus gangguan kejiwaan. Jadi ghibah. Ini 8 petunjuk dalam surat Al-Hujurat sebagai pemantapan silaturahmi. Dan yang kedua saya ingin sampaikan, ada 6 petunjuk dari Nabi bagaimana merawat, menjaga silaturahim itu, membangun keakraban, menghab persaudaraan, walaupun kita punya segudang perbedaan. Perbedaan itu sunnatullah, jangan dipaksakan kita harus sama. Itu sudah dari sononya kita itu harus berbeda. Hingga bahkan perbedaan itu ujian sebetulnya. Apakah kita jadi bertengkar atau jadi kompetitif berlomba? Harus seperti itu kita tempatkan perbedaan. Jangan membenci kepada orang yang berbeda dengan kita. Anggap itu adalah teman untuk mengajak berlomba. Fastabiqul khairat di dalam bahasa agama itu. Nah, dalam hadis riwayat Muslim,
ada 6 katanya kewajiban muslim kepada muslim yang lain untuk merawat ukhuwah persaudaraan itu. 1, kalau orang lain mengucapkan salam, jawab dengan salam. Siapapun yang mengucapkan salam, jawablah dengan salam. Ada yang lengkap, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dijawab oleh kita cuma Waalaikum saja, begitu. Sajanya jangan diucapkan. Waalaikum. Ada juga yang mungkin dijawab dengan ucapan yang lain. Jadi silaturahim akan terputus, akan terganggu apabila orang lain mengucapkan salam oleh kita malah disambut dengan ucapan lain. Salam, salam, bayar hutang loh. Terputuslah silaturahim. Nanti bayar hutang setelah salam dijawab. Yang kedua, kalau orang lain mengundang, penuhi undangannya. Ini bapak-bapak yang sudah pernah nikahkan putra bisa bayangkan. Mengundang 500 orang nggak ada yang datang, bisa stres, itu ngapain nih. Memenuhi undangan itu luar biasa membangun silaturahim. Nah sekarang memang ada protokol kesehatan. Kita harus sikapi ini dengan penuh kesabaran dan kecerdasan. Jangan sombong, tapi juga jangan terlampau takut. Ya, ikhtiar maksimal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusus mengenai pandemi ini, kita yakin Allah nggak mungkin dolim lah kepada kita. Allah itu sedang menguji kita. Kamu pinter nggak nih? Kamu sabar apa enggak nih? Kamu tetap rukun apa enggak? Ini kamu bisa menjaga lidah enggak? Kamu tambah dekat dengan Allah. Yang kedua, mungkin kita ini sedang ditegur. Peluang untuk melakukan pertobatan lebih dekat kepada Allah. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci, justru itu yang baik bagi kamu. Wallahu a'lam. Ini adalah resep dari Al-Quran. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci, justru itulah yang baik bagi kamu. Nah, ini adalah salam, budaya salam, memenuhi undangan kalau diundang, memberikan nasihat kalau mereka idastan sohaka. Kalau mereka minta saran, minta masukan, berikan saran dan masukan. Idastan sohaka fansohu. Sampai Nabi mengatakan, kalau orang lain menceritakan mimpi buruk, tafsirkan yang baik-baik, supaya senang dia. Jangan ditafsirkan yang menyakitkan sampai stres. Waduh, semalam ini saya mimpi dimakan harimau, langsung aja. Bisa bertahan 2 jam juga lumayan ini. Tetangga saya cuma 1 jam. Itu membuat stres orang. Hibur aja lah. Rizki ini, rizki harimau besar. Jadi nikmat. Kemudian bersin, wahing. Dalam Islam tuh bersin harus dijadikan alat komunikasi. Media komunikasi. Begitu seorang bersin, walaupun sekarang ini bersinnya harus ditutup pakai masker supaya orang lain jangan lari. Bersin, baca alhamdulillah, yang mendengar dianjurkan mengucapkan yarhamukallah kalau pria, yarhamukillah kalau wanita. Yang bersinnya juga menjawab lagi, yahdikumullah. Saling doa mendoakan. Bayangkan kalau kita bersin adalah orang lain. Awas loh, menular. Agak lain lah kepada hati itu. Tapi alhamdulillah, yarhamukallah, jawab lagi oleh yang bersin, yahdikumullah. Jangan diteruskan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, jadi qomat bareng-bareng itu namanya. Kemudian selanjutnya, kalau sakit, kunjungi dan doakan. Dan ada pesan dari Rasulullah, kalau mengunjungi yang sakit, jangan bikin sulit, jangan memberatkan, baik dari segi materi, kemudian merepotkan, dan yang kedua dari segi pernyataan-pernyataan ujaran-ujaran, yaitu kita harus menyampaikan ujaran yang menyenangkan. Sakitnya apa? Ini adalah penyakit, katakanlah kanker darah, oh iyalah, serahkanlah kepada Allah. Semua penyakit ada obatnya. Allah Maha mengobati. Jangan sampai, oh ya, sudah berapa lama? Sudah 2 bulan. Masih bertahan nih. Kalau tetangga saya 3 hari langsung saja itu. Nah, ini kan memberatkan nih. Jadi memberikan pernyataan. Ada dalam ajaran agama, pertama kita harus mendoakan yang sakit itu supaya bisa sembuh, pertolongan Allah. Tapi dalam keadaan yang sangat berat, ada doa pakai alternatif. Tapi itu tepatnya dibaca oleh keluarga. Ya Allah, seandainya hidup baginya yang terbaik, tolonglah dia. Tapi seandainya wafat baginya yang terbaik, kami ridho, kami serahkan kepadamu. Sekali lagi, keluarga yang pantas mengucapkan itu. Kalau dokter spesialis nggak benar itu. Begitu diperiksa, ya Tuhan, terserah Tuhan. Saya ridho saja ini daripada merepotkan. Itu harus ada ikhtiar. Jadi kalau keluarga begitu. Lantas meninggal dunia.
masih menjaga silaturahim kepada orang yang sudah meninggal dunia pun kita tidak boleh buka aibnya, tidak boleh ceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia, ceritakan yang baik-baiknya saja. Ya tentu sekali lagi ada keistimewaan, ada perkecualian dalam sebuah proses pengadilan penegakan hukum untuk masyarakat tentu saja. Nah, jadi dianjurkan jangan menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia, menyakiti jenazah sama dengan menyakiti yang hidup, dan kemudian dianjurkan untuk bertakziah, memandikan, menyolatkan sampai mengantarkan ke kuburan. Ini antara lain 6 petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita membangun keakraban dan persahabatan. Saya ingin perkuat pernyataan-pernyataan ini dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perbanyaklah silaturahim. Amal apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menyatakan, iman kepada Allah, kemudian silaturahim, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Amal apa ya Rasul yang paling dimurkai oleh Allah? Pertama ada al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Kemudian summa qati'atur rahim, memutuskan tali persaudaraan. Dan yang ketiga amar munkar nahi ma'ruf, yaitu menyuruh, memerintahkan, memfasilitasi, membiayai kejahatan-kejahatan dan menghalang-halangi kebaikan. Man khairun nas ya Rasul, siapa orang yang paling baik di sisi manusia, paling baik di sisi Allah? Atqahum lirabbi, orang yang paling takwa kepada Allah. Summa awsaluhum lirrahimi, kemudian orang yang paling rajin bersilaturahim, paling tekun silaturahim. Wa amurhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar, dan mereka yang paling sungguh-sungguh rajin amar ma'ruf nahi munkar. Beliau berpesan, silaturahim yang sungguh-sungguh tidak cukup kamu mengulurkan tangan kepada orang lain yang mengulurkan tangan kepadamu. Tapi silaturahim yang sungguh-sungguh adalah kalau kamu sudah mau siap mengulurkan tangan kepada orang yang membenci dan memusuhi kamu. Beliau juga bersabda, yaitu hubungkan tali persilaturahim dengan orang yang memusuhi dan membenci kamu. Tolong orang-orang yang tidak pernah mau menolong kamu, dan maafkan orang-orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Pesan ini beliau sampaikan berulang kali di awal membangun masyarakat Madinah. Setelah membangun masjid, membangun masyarakat yang rindu demam masjid, beliau menyampaikan pesan ini. Tergambar seolah-olah inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat yang dibangun oleh beliau adalah masyarakat yang selalu siap membangun keakraban persaudaraan, termasuk siap membangun persaudaraan dengan orang yang membenci dan memusuhi, orang yang selalu siap menolong orang lain, termasuk orang lain yang tidak pernah mau menolong, dan memaafkan orang lain, walaupun orang lain itu berbuat dosa dan berbuat salah. Inilah pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi dorongan kita untuk menghadapi berbagai macam godaan, tantangan, ujian yang sering-sering kita lupa bahwa dia sahabat kita, bahwa dia saudara kita, bahwa dia adalah sebetulnya adalah teman karib kita, bahwa dia adalah ikhwan kita. Mudah-mudahan prinsip yang diajarkan oleh Quran sebagai Muslim bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kasih sayang kepada setiap orang. Berikan kebaikan kepada setiap orang, walaupun orang itu tidak memberikan kebaikan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Miftah atas materinya. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran dan apa yang telah beliau sampaikan tersebut, terutama dalam tetap memelihara ibadah setelah bulan Ramadan, agar kita menjadi pribadi yang takwa dan menjadi semakin lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanya, silahkan, dan apabila ingin tulis di dalam kolom chat juga silahkan. Ya, kalau tidak ada yang mulai, saya boleh mulai. Oh, ya, silakan, Pak Edi. Assalamualaikum, Ustaz. Jadi begini,
Ya, ini tentang salam ya kan tadi apa namanya kalau ada salam itu hukumnya sunnah, jawabannya yang wajib. Ini bagi saya masih tetap tanda tanya sehingga ada ustadz itu yang seolah-olah memaksa jamaahnya menjawab karena jawabannya pelan dan kurang apa. Mengapa kok tidak dibalik bahwa salamnya itu yang wajib, menjawabnya sunnah? Terima kasih. Iya, memang dari ajaran agama kita salamnya sunat tapi jawabnya menjadi wajib sebab tapi disebutkan fardu kifayah ya. Jadi kalau kita menyampaikan ke jamaah assalamualaikum, ada yang jawab satu orang waalaikumsalam sudah. Jadi nggak usah maksa, nggak usah maksa yang lain. Tapi yang dapat pahala yang menjawab lah. Mereka dapat pahala sebagai pahala mendengar aja begitu. Yang lainnya memang begitu. Jadi mengucapkannya adalah sunat. Tapi menjawab jadi wajib. Jadi sama-sama. Jadi menjawab bisa lebih besar pahalanya karena wajib kan. Iya betul. Ya sehingga kalau di kalangan ustadz itu biasanya sekarang tidak pakai salam tapi pakai bismillah sehingga tidak ada kewajiban untuk menjawab di WhatsApp itu. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Boleh tanya lagi nih Pak Miftah? Ya, ini bahasan nih. Ya. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih ini wejangan-wejangan saran-sarannya ini bermanfaat sekali untuk kita semua. Cuma pengen tanya satu hal ini Pak Miftah, kita semua sadar itu di media massa medsos itu kan sekarang banyak sekali kalau kita baca WhatsApp group ya Pak Miftah ya. Itu di antara antara umat Islam sendiri saling menghujat dan segala macam gitu ya. Nah, posisi kita itu sebaiknya bagaimana ya? Kadang-kadang saya di satu WhatsApp group saya lihat ini sebenarnya nggak benar, tapi kalau saya klarifikasi malah tambah ribut gitu ya. Jadi sebaiknya posisi kita bagaimana? Apa posisinya pasif atau ngasih tahu sebentar kalau ribut kemudian diem atau bagaimana ini Pak Miftah? Mohon sarannya nih dari segi fikih bagaimana nih? Terima kasih Pak Miftah. Baik. Jadi menyebarkan keburukan, menyebarkan rahasia orang, membangun kebencian jelas perbuatan dosa. Dalam bahasa Quran disebut munkar ya. Maka ketika melihat kemunkaran kata Nabi, siapa saja di antara kalian mengetahui, mendengar, membaca kemunkaran, rubah. Pertama adalah dengan yad. Yad itu kekuasaan, wewenang, bisa juga tangan di sana. Kalau anak kita barangkali atau siapa. Jadi dengan wewenang kita, dengan wibawa yang ada pada diri kita itu. Kalau itu tidak bisa dengan lisan. Dengan lisan. Lisan itu bisa berarti juga kan dengan WA, dengan yang lain itu lisan. Kalau itu juga tidak bisa atau menurut perhitungan kita akan menambah kemunkaran, maka Nabi memberikan alternatif dengan hatimu. Jangan senang, jangan ridho, apalagi ikut-ikutan. Nah, tindak lanjutnya kalau kita tidak berbuat sesuatu, tidak merubah dengan lisan, dengan jabatan, kedudukan, dan lain-lain, ada pada hati tidak setuju, dan harusnya ditindaklanjuti dengan doa. Seperti yang diucapkan oleh Nabi, atau ya Allah berilah dia hidayah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, petunjuk darimu, begitu. Cuma memang nggak keren ini, kalau doa itu nggak beken, gitu. Nggak beken, tapi ajaran agama seperti itu. Tadi saya sebutkan, orang yang sungguh-sungguh akan membangun kedamaian itu dianggap gharib, aneh ini orang, ini nggak punya kemauan, apa punya pendirian. Itu Nabi meramalkan begitu, orang-orang yang melakukan islah pada satu saat nggak beken, nggak terkenal begitu. Kerjanya dianggapnya cuma mengajar aja begitu. Tapi itulah kita alternatif. Ada terakhir itu adalah hati kita tidak setuju, kita berusaha untuk mendoakan, mengawal dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adaful iman kata, tapi iman lemah itu kalau cuma dalam hati dan doa. Yang bisa itu adalah robah dengan wewenang kemampuan yang ada pada kita. Jadi harus punya juga wewenang kita nih, punya peluang wewenang kita untuk melarang hal-hal yang seperti itu. Ya, baik, itu saya kira bahasa. Ya, hatur nuhun, Pak Miftah. Pak Hasanuddin, mungkin Pak Sunaria, apakah ada pertanyaan? Di chat itu ada tuh beberapa pertanyaan itu ya. Iya Pak. Dari Pak Sunaria ya, dari kolom chat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Izin bertanya, Pak Kiai, katanya sabar itu ada batasnya. Sampai di mana batasnya itu? Ya, itu bukan hadis sabar ada batasnya, itu orang yang nggak sabar biasanya. Orang yang nggak sabar tapi ada batasnya. Sabar juga, kita ini manusia. Itu kurang baik. Kalau yang sabar yang baik nggak akan bilang begitu sabar. Ini lagi diuji ini kita nih. Kalau sabar, kalau kuat, surga ini harusnya begitu nih. Kesempatan ini didolim. Orang didolim itu kan untung. Yaitu doa dikabulkan, bayangkan. Dosa dimaafkan itu kalau sedang didolimi. Tapi nggak boleh pesan supaya didolimi. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Eka Junarsah, Geodesi. Pak Kiai, ada yang mengatakan uang memang bukan segalanya. Tapi kita nggak bisa apa-apa tanpa uang. Bagaimana menurut Pak Kiai? Ini menarik. Rasulullah SAW itu diutus untuk bukan sebagai pedagang, tapi diutus untuk mengutamakan makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk membenahi akhlak. Itu Rasul menyatakan. Tapi fakta sejarahnya, beliau itu menjadi nabi cuma 22 tahun kurang. Tapi menjadi pedagang beliau 50 tahun. 50 tahun beliau itu. Dari mulai 14 tahun, 12 tahun sudah menjadi pedagang. Usia 12 tahun. Kemudian usia 24 tahun pedagang sukses. Usia 25 tahun beliau tahu bahwa ada pedagang-pedagang yang licik ini, yang punya modal besar. Maka beliau melakukan terobosan, melakukan namanya sinergi bisnis dengan pengusaha wanita kaya di Mekah dengan Siti Khadijah melalui pernikahan. Dan beliau melawan itu orang-orang yang seperti itu. Ada satu falsafah yang diajaran dari Nabi kepada para sahabatnya, yaitu apa? Saya ingin terjemahkan dengan bahasa Bandung ini supaya enak. Resep gawe, resep merek itu yang diajarkan. Gila kerja, tapi semangat memberi. Jangan malas kerja, banyak minta. Itu yang tidak benar. Nabi nggak pernah minta. Haram menerima zakat beliau itu. Beliau hanya dibolehkan mengambil harta dari rampasan perang atau dari hibah, hadiah dari negara-negara tetangga. Itu etik kritik lah menerima. Tapi beliau tidak pernah minta, dan itu yang ditanamkan oleh beliau kepada para sahabatnya, melahirkan pengusaha-pengusaha yang yang sukses beliau itu, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi itu yang diajarkan oleh ajaran agama. Jadi kita harus bisa berusaha, bisa memberi begitu ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari Anur Aini. Pak Ustadz, punten izin bertanya. Misalkan dalam saum Ramadan sempat bangun kesiangan dan waktu bangun sudah terbit matahari langsung sholat subuh. Untuk mendapatkan kesempurnaan saum Ramadan, apakah lebih baik dikodok saumnya atau tidak, Pak? Terima kasih. Kalau dari mulai sahur belum makan sudah sah. Jadi sekarang nggak usah kodok, saum sunat saja. Ya kecuali kalau kalau makan setelah subuh. Jadi kalau tidak makan dari mulai sahur, waktu sahur sampai boleh. Artinya teruskan aja sahur. Nah, tapi kalau sempat makan, kecuali kalau lupa lagi ya, lupa gitu habis 2 piring, wah lupa nih. Nah, itu namanya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mudah-mudahan jadi pelupa selama bulan puasa, begitu nggak boleh. Iya. Terima kasih, Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya dari mungkin Pak Andri mau bertanya dulu atau saya lanjut ke chat dari Pak Eka Junarsah. Ini pertanyaan lagi sepertinya. Jadi di sini saat mengajar ada kalanya dosen itu sampai marah-marah, tapi dimaksudkan untuk mendidik para mahasiswanya. Bagaimana ini menurut Pak Kiai? Ya, mungkin bukan seperti marah begitu, tapi sebetulnya menekankan gitu, bukan marah. Kalau marah mungkin dikemasnya dengan kalimat-kalimat yang tidak etis lah, kalimat-kalimat tidak etis. Tapi kalau dengan suara yang tekanan suara dan lain-lain, tentu maksudnya adalah ada baik, mudah-mudahan begitu. Tapi kalau ternyata marah juga, ya dosen juga manusia begitu. Sama dengan ustadz juga manusia, sekali-sekali juga salah juga. Tobat itu yang dua salah. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Andri untuk apabila ingin bertanya. Terima kasih. Satu tausiah yang sangat bagus sekali, Pak. Tapi saya lihat seperti ini, Pak. Sekarang nih akhir-akhir ini
Palestina dan Israel itu menjadi berita yang paling hangat di dunia, ya, termasuk di Indonesia. Dan di medsos itu berseliweran antara yang mendukung, antara yang marah-marah, antara ya macam-macam lah. Nah, kalau Pak Miftah Farid melihat ini siapa sih yang diuji ini? Apakah, maaf ya, umat muslimnya diuji dengan apa namanya, ekstra sabar ya, menghadapi Israel gitu ya, menghadapi ya kaum Israel ya. Ataukah bagaimana Pak Miftah, bagaimana kita bersikap dengan apa namanya, dengan suasana seperti ini ya, terutama yang berkaitan dengan Israel dan Palestina akhir-akhir ini. Terima kasih. Iya, ya, siapapun yang melakukan kezaliman, siapapun orang yang dizalimi, saya muslim atau bukan muslim, dekat atau jauh, kita harus ada solider, yaitu mendoakan supaya mereka sabar, supaya mereka dan orang yang berbuat dolim itu supaya disadarkan. Kalau tidak bisa disadarkan, tidak salah orang Islam itu mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Seperti itu yang diajarkan oleh agama. Tapi terus terang saja negara kita ini terakhir ini apapun menjadi dua pendapat begitu, pro kontra aja terus. Jadi ya inilah salah satu tantangan yang harus kita hadapi. Isu apapun selalu antara pro kontra dan kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi potensi-potensi kejengkelan. Dan disinilah harus hadirnya dakwah, harus hadirnya agama untuk bisa memposisikan bahwa perbedaan pendapat adalah bagian daripada sunnatullah, bahwa perbedaan pendapat itu harus diambil hikmah. Begitu juga soal kasus Palestina. Kalau saya terus terang saya mendoakan supaya mereka mendapat pertolongan Allah, mendapatkan keselamatan. Bahkan saya dengan Musbida dengan Mali juga ada gerakan sumbangan dikirim ke sana tanpa membuat pernyataan-pernyataan yang menyakitkan. Mungkin teman-teman kenalan yang tidak setuju lah masing-masing saja. Tapi kalau menurut teman saya harus mendoakan dan dengan segala kemampuan yang benar, kita menghimpun dana untuk dibantu ke sana, membantu orang itu dimanapun adalah baik. Begitu kalau menurut hemat saya. Terima kasih jawabannya Pak Kiai. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Riantini dari Geodesi. Assalamualaikum Pak Miftah. Salah satu potret orang bertakwa adalah sholat yang berkualitas. Bagaimana kiat untuk mencapai kualitas yang baik? Mengingat terkadang untuk khusyuk saja masih sulit, masih terbersit urusan dunia. Hatur nuhun. Ya, sholat yang berkualitas, kalau sholat fardu kan berjamaah, kalau pria di masjid, awal waktu. Tapi kalau untuk wanita dan pria, baik di masjid untuk pria atau di rumah, yaitu berkualitas itu adalah selain memenuhi syarat adalah satu, kalau salat fardu berjamaah. Yang kedua ada tentu ikhlas. Yang ketiga ini yang tadi mungkin dibicarakan adalah khusyuk. Pertama khusyuk fisik. Khusyuk fisik tidak melakukan apapun kecuali rukun salat. Bisa dikatakan tidak khusyuk kalau gila salat adalah putar-putar cincin, garuk-garuk segala macam, apalagi mengusap-ngusap, memperbaiki sarung, dan itu tidak khusyuk. Nah, jadi harus hanya rukun sholat yang dilakukan, kemudian hati adalah mengikuti bacaan sholat, kalau bisa terjemahnya, atau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam setiap ganti formasi rukun sholat itu dikawal dengan Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar, semua kecil, termasuk hutang sementara kecil, nanti aja setelah salam pikirkan Allahu Akbar dan seterusnya. Itu harus didukung. Dukungan pertama situasi harus mendukung. Nggak mungkin kita bisa khusyuk kalau sajadahnya katakanlah ada gambar yang bisa membahayakan dilihat gitu. Tidak mungkin khusyuk kalau sedang sholat, di dalamnya di depan ada TV yang sedang nyanyi dangdut. Nggak mungkin bisa khusyuk kalau suara segala macamnya. Harus diciptakan situasi, sajadah, lingkungan, suara. Malah sampai Nabi mengatakan kalau kamu mau makan malam terdengar azan Isya, udah makan dulu kata Nabi. Maksudnya adalah lebih baik ingat sholat sedang makan daripada ingat makan sedang sholat. Itu tidak akan khusyuk. Kalau makan ingat sholat, makannya tetap khusyuk begitu. Kemudian yang kedua, Nabi menyatakan kalau kamu sedang panas,
kata Nabi, dinginkan dulu. Nah, malah ada sahabat yang masuk ke masjid agak bau bawang. Kata Nabi, bersihkan dulu, itu mengganggu orang, nanti orang lain bau jadi nggak khusyuk. Nah, ini kan bisa diterjemahkan HP dan lain-lain ini. Jadi situasi yang mendukung, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memahami makna demi makna dari bacaan sholat itu. Itu sangat-sangat perlu. Sangat perlu. Latihan khusyuk sholat, ada katanya melatih untuk bisa konsentrasi di dalam sesuatu kegiatan. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Sari Purnama. Pak Miftah, mohon izin bertanya. Untuk menjawab Assalamualaikum dalam sosmed, sebaiknya bagaimana? Hatur nuhun. Ya, boleh dijawab lengkap, boleh juga dijawab singkat. Waalaikumsalam, kita cukup. Warahmatullahi wabarakatuhnya cukup dengan WW atau WW gitu boleh. Waalaikumsalam bisa dengan begitu. Tapi jangan singkat, terlalu singkat. Jadi AWW itu nggak boleh. Itu nanti pemahamannya lain. Ya. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Asep. Manfaat zakat Pak Kiai selain kewajiban dan membersihkan harta kita, apakah zakat juga mengurangi rasa terlalu cinta terhadap harta kita sehingga menuju takwa? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, ada tuzakihim biha, membersihkan hati. Tutohiruhum, memberikan harta. Waktu zakih, membersihkan hati, yaitu dari penyakit tamak, dari penyakit rakus, dari penyakit terlampau berlebih-lebihan mencintai harta. Diberikan supaya selain itu ada yang dijanjikan oleh Nabi, dengan zakat rizki tambah berkah, dengan zakat juga dosa diampuni, dengan zakat katanya rumah tangga akan menjadi mawaddah, dengan zakat juga doa dikabulkan, dan banyak lagi janji-janji dari Rasulullah SAW. Terima kasih Pak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ini dari Pak Tatang Hidayat. Assalamualaikum Pak Kiai. Bertanya, kalau ada non-muslim mengucapkan salam, kita harus jawab bagaimana? Harus dijawab supaya jangan dibenci. Jawabannya yang berbeda. Umpamanya non-muslim menyatakan Assalamualaikum Pak Haji, jawab oleh kita salam. Gimana nih? Salam, jangan Assalamualaikum. Lantas dijawab, ada yang menjawab sam mereka, racun lo. Wah, itu sadis namanya. Jadi kalau orang non-muslim menjawab Assalamualaikum, sambut jawab. Tapi jawabannya tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini bagian daripada ritual. Jadi jawabannya adalah salam. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Gimana kabar? Itu tetap memberikan yang terbaik kepada orang lain. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Yupiter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, punten biasa jelaskan penyakit ain. Penyakit ain? Ya, ain. Ain ya? Ain. Ya. Ya. Ya, saya kira sama dengan penyakit lain karena sebab ulah manusia. Aib atau ain? Ain, Pak. Ain. A-I-N. Ain. Oh, penyakit mata barangkali ya? Oh, ain mata. Mata. Iya. Kalau itu yang dimaksud dengan ain, kan kita tuh lihatlah yang baik-baik, yang tidak melahirkan dosa, dan gunakan telinga untuk mendengar yang baik-baik, jangan sampai mendengarkan yang membawa dosa, dan seterusnya. Kalau ain ini ain, tapi kalau aib lain lagi, buka aib, buka rahasia. Oke, baik Pak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Taufik. Assalamualaikum Pak. Untuk menguatkan atau konsisten pada kebaikan, apa kiat-kiatnya? Untuk apa Bu? Untuk menguatkan atau konsisten pada kebaikan, apa kiatnya? Ya, istiqomah ya dalam bahasa agama. Nah, orang bertanya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan supaya saya jadi orang yang benar, orang yang baik, bisa selamat? Kata Nabi, kul amantu billah, yakini dulu iman kepada Allah, setelah itu istiqomah kamu. Kok enteng betul, ternyata setelah dalam proses dia merasakan, waduh, ternyata istiqomahnya yang berat. Jadi jujur itu berat,
Istiqomah dalam kejujuran itu juga lebih berat. Sabar itu berat, istiqomah terus konsisten untuk selalu sabar sering lebih berat. Jadi tentu saja ini harus terus keimanan kita dikawal itu dengan membaca, dengan mendengar, dengan bergaul dengan orang-orang yang kita lakukan itu antara lain adalah untuk mengawal akhlak kita supaya tetap akhlak kita akhlak kita yang akhlak. Sepertinya terputus ya Pak. Iya, hilang. Muncul lagi, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Apa suaranya sudah terdengar? Coba diulang balik barangkali yang tadi. Pertanyaannya ya Pak. Ya. Dari Pak Taufik. Tadi. Assalamualaikum Pak. Untuk menguatkan atau konsisten pada kebaikan, apa kiatnya? Oh ya, jadi tentu saja ada ikhtiar usaha, ya istiqomah namanya dalam bahasa agama itu. Selalu konsisten. Untuk memperoleh kebaikan, termasuk istiqomah dalam kebaikan itu, kita harus ada ikhtiar, harus ada doa, dan yang ketiga juga pergaulan. Kita harus banyak mendengar, banyak mengambil contoh dari orang-orang yang baik. Hanya bergaul dengan orang yang baik itu bisa membawa kita lebih baik begitu dibandingkan dengan biasa bergaul dengan orang yang tidak baik. Doa juga merupakan bagian daripada ajaran agama untuk menguatkan keimanan kita untuk bisa istiqamah. Tadi yang saya sampaikan seperti sholat malam, akrab dengan Al-Quran, itu sangat-sangat membantu. Jadi kalau dengan baca Al-Quran itu kita terus menyadarkan kita kembali apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah, dan siapa orang-orang yang sukses dulu dan siapa yang gagal, itu kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu banyak membantu. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ini mungkin dari Pak Tatang. Mohon tanggapan dari Pak Kiai tentang seorang pemimpin yang selalu beranggapan benar dalam segala hal, padahal belum tentu selalu benar. Bawahan selalu berada dalam posisi salah. Apakah itu ujian sebagai jabatannya? Mohon tanggapannya. Ya, tentu kalau kita sebagai pemimpin, kita harus berhindar dari penyakit seperti itu. Pemimpin yang baik itu, kata Nabi, adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun cinta kepada kamu. Kamu sayang kepada mereka, mereka pun sayang kepada kamu. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang membawa kamu ke arah jalan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Itu dipesankan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita nggak boleh lupa, orang yang tidak dipimpin, kita sebagai orang yang dipimpin juga ada kewajiban patuh kepada pemimpin. Ukurannya ialah jangan patuh kepada perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat, patuhlah kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan patuh kepada pemimpin, ulil amri minkum, diperintahkan oleh Quran. Tapi ada ayat yang mengatakan kalau memerintahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, nggak boleh patuh. Harus bisa memberi nasihat, harus bisa menjelaskan. Harus seperti itulah sikap seorang muslim menghadapi pemimpin. Katakanlah pemimpinnya jahat terus, ya kita jangan ikut-ikutan jahat. Kalau bisa merubahnya, kalau tidak ya paling tidak diam mendoakan begitu. Terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Mamat. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Apakah cukup dengan sholat, zakat, puasa, atau naik haji? Terima kasih. Ya, itu ritualnya rukun Islam yang 5. Selain rukun Islam, ada hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, hubungan dengan manusia. Nggak boleh sholat rajin, haji berkali-kali, tapi berkelahi juga rutin begitu. Nah itu tidak boleh. Ya, zikir terus, tapi caci maki juga tiap hari. Ya, baca Quran terus, akan tetapi nyakitin orang juga jalan terus. Jadi harus dua-duanya. Pada dasarnya kita harus dekat dengan Allah, harus akrab dengan manusia, harus rahmatan lil alamin. Dengan dakwah itu yang paling efektif adalah rahmatan lil alamin. Banyak orang yang membenci Islam bukan karena melihat Islam, tapi karena melihat perilaku umat Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Harus diyakini oleh kita. Jadi mari kita bersama-sama untuk secara baik melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka dengan sendirinya orang yang tidak Islam, orang yang mungkin selama ini membenci Islam, akan dengan sendirinya mereka akan menjadi baik. Kalau kita menjadi sosok pribadi yang rahmatan lil alamin. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita mulai sesi selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan satu pertanyaan ini tidak ada yang bisa dijawab. Mungkin dari Pak Andis. Assalamualaikum Pak Kiai. Saat ini banyak kelompok atau organisasi Islam yang menyampaikan kebenaran, namun selalu mendapat predikat negatif dari yang mempunyai pemahaman yang berseberangan. Apakah kelompok yang menyampaikan kebenaran tadi dapat terkategori dalam orang-orang yang terasing sebagaimana disampaikan dalam hadis yang disampaikan tadi? Terima kasih. Ya, ajaran yang benar harus disampaikan dengan secara benar, dengan secara baik. Tidak boleh ajaran yang benar lantas kita sampaikan dengan tidak benar. Jadi itu harus dua-duanya. Sudah ajarannya benar, disampaikan dengan benar, ternyata orang juga salah juga menanggapi, itu adalah sebuah tantangan. Itu adalah sebuah ujian. Dan kita sikapi ini meningkatkan jumlah atau besarnya pahala kita. Semakin besar tantangan, semakin besar reaksi, semakin besar pahala perjuangannya. Harus disposisikan seperti itu. Jadi kita tidak dendam, tidak membenci, tapi menjadi tantangan. Saya harus berbuat sesuatu. Ini saya harus berbuat baik seperti ini, saya kira yang dituntut dari kita. Jadi kita tetap punya prinsip Islam adalah rahmat bagi kasih sayang seluruh alam. Jangan kapok menyampaikan sesuatu yang baik. Ada orang lain kemudian memberikan tanggapan yang tidak baik, harus dimaklum dia belum paham, mungkin dia salah pengertian. Nah itu adalah kewajiban kita dan tantangan bagi kita. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, ini kayaknya cukup singkat dari Pak Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Pak Kiai. Saat Idul Fitri, apakah lebih baik kita mengucapkan minal aizin wal faizin atau taqabbalallahu minna wa minkum? Terima kasih Pak. Maaf kurang jelas. Maaf. Ya bentar, maaf. Saat Idul Fitri, apakah lebih baik kita mengucapkan minal aizin wal faizin atau taqabbalallahu minna wa minkum? Ya, ucapan ya. Iya, Pak. Ya, ucapan yang Wah, macet. Ya. Baik, saya ulang. Ya. Ya. Jadi ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah, doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian di Timur Tengah dengan ucapan Eid Mubarak. Dan di kita ada minal aidin wal faidin. Dan ucapan-ucapan yang lain itulah doa dan ritual. Jadi boleh-boleh saja. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi sekali lagi kalau kita menyatakan mohon maaf, lahir batin, gimana, itu adalah bagian daripada budaya. Bagian budaya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu boleh budaya. Nah, kalau taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah doa yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mau dibaca dua-duanya biar lengkap, silahkan aja. Ini kan di luar sholat, di luar ritual ibadah. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan mungkin ini kita akhiri untuk sesi tanya jawab untuk hari ini. Terima kasih juga untuk para penanya atas pertanyaannya. Dan kini kita sudah tiba pada acara penghujung, yakni pembacaan doa.
Dan kepada Pak Kiai Miftah kami persilahkan. Enggak, Pak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Salawat dan salam semoga Engkau limpahkan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui hasrat dan minat kami untuk melaksanakan apa-apa yang Kau perintahkan kepada kami. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa patuh melaksanakan titah perintah-Mu dan istiqomah menjauhi segala apa yang dilarang oleh-Mu. Ya Allah, kami sadar kami banyak melakukan dosa dan kesalahan, tapi kami yakin Engkau adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ampunilah ya Allah semua dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Allah segala kekhilafan kami. Bimbinglah kami agar kami tetap berada di jalan yang diridhoi oleh-Mu. Sadar akan kelemahan kami ya Allah, janganlah Kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang kami tidak kuat memikulnya, tidak bisa melaksanakannya. Jangan Kau berikan kepada kami ujian dan cobaan yang sekiranya kami tidak akan tabah menghadapinya dan tidak mampu mengatasinya. Bimbinglah kami agar kami tetap berada di dalam naungan ridho-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Miftah yang telah membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita menutup acara, apabila berkenan, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk membuka videonya untuk foto bersama. Dan untuk Pak Teddy, mungkin saya ingin minta tolong screenshot juga, bantu screenshot. Oke. Masih belum dini ya? Oke. Kita siap-siap ya. Ini ada total 4 halaman, mungkin bisa di untuk halaman pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman kedua 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ketiga 1, 2, 3. Dan halaman terakhir foto semua ya. Ini kan 1, 2, 3. Pak sudah selesai Pak tadi? Oke. Terima kasih Pak. Mungkin itu untuk rangkaian terakhir acara Halal Bihalal FITB tahun 1442 Hijriah. Terima kasih atas kebersediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu hari ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Minal aidin dan wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami selaku pembawa acara Halal Bihalal memohon maaf apabila selama berjalannya acara masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Mohon kiranya untuk membukakan pintu maaf. Dan mari kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Pak Miftah. Amin. Nuhun Pak Kiai Miftah. Nuhun Pak Miftah. Sehat semuanya Bapak dan Ibu. Nuhun Pak Miftah. Terima kasih semuanya. Nuhun Pak Miftah. Aidin wal faizin. Ya, sama-sama. Batin, Itu dari lapangan tuh. Ya.
baru sampai penginapan. Wah, hebat. Wah, hebat. Pak Zaim di mana itu Pak Zaim? Pamit ya. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Sehat terus kalian. Pak Irwan. Pak Kur, gimana? Sehat, Pak Kur? Alhamdulillah, wa syukurillah. Bisa Oh, ada Pak bergabung. Kurdinanto itu. Ya, Terima Pak kasih, Hasan. Pak Kur. Ya, Prof. Di mana ini Pak Kur? Di rumah, di Oke. Bandung? Di Bandung, di rumah. Oke, Waduh. Di Bandung, Biasanya di masih rumah. Seger nih, Pak Kur nih. Alhamdulillah nih. Pak Bambang juga, Pak Bambang ya. Terima kasih, Pak. Pak Samsul, sehat Pak Samsul. Oh, ada Pak Samsul Oke juga ya, tuh. terima kasih ya semuanya, Pak Dekan Terima ya. kasih, Kami. sehat-sehat, Pak. Pak Hasan. Yo, Ya. sami-sami. Sehat-sehat semua. Yo, terima kasih Pak Dekan. Yo, izin. Sami-sami, Pak Hasan. Yo, sami-sami. Ya. Ya, makasih Pak Dekan. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Sudarman. Terima kasih sudah. Selamat sore.